Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah semuanya dengan keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini. Kita ambil absen dulu ya. Intan, Hadir, Bu. Windy Novitasari, Hadir, Bu. Wina, Hadir, Bu. ya semuanya hadir ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Yang kedua, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan upaya pelestariannya. Indikator yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Bella, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini atau biasa disebut dengan biodiversitas merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di daratan atau di lautan, serta merupakan kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman. Jadi keanekaragaman ini maksudnya sangat banyak makhluk hidup di bumi ini. Jadi karena kebanyakan ini diberi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, yaitu pengertiannya keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini contohnya seperti ayam. Ayam itu kan banyak jenisnya, tapi masih dalam satu gen. Mereka morfologinya berbeda-beda. Nah, Ibu kan sudah beri satu contoh nih. Apakah ada yang tahu contoh yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan Windy. Ada bunga mawar yang merah, ada juga bunga mawar yang putih. Nah, bagus Windy. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini memiliki bentuk atau sifat ukur yang berbeda. Semua perbedaan terdapat dalam satu spesies ini disebabkan karena perbedaan gen. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di satu tempat itu disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis. Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis ini yaitu seperti harimau, singa, dan kucing itu sesama jenis ya. Itu contoh dari Ibu. Apakah ada yang tahu contoh lainnya? Wina, Bu. Silakan Wina. Jadi contoh dari keanekaragaman jenis itu ada pohon kelapa, pohon pinang, dan juga pohon palem, Bu. Ya, terima kasih Wina. Jadi spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologi dan fisiologi. Kumpulan makhluk hidup satu spesies ini disebut populasi. Selanjutnya, tingkat yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya yaitu ekosistem gurun, ada hutan, ada tundra, ada laut. Jadi suatu lingkungan tidak hanya dihuni oleh satu jenis makhluk hidup saja, tetapi juga akan dihuni oleh jenis makhluk hidup lain yang sesuai.
Materi selanjutnya yaitu ancaman terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Sangat banyak ancaman yang sangat mengancam untuk keanekaragaman hayati, terutama yang penyebab yang paling utama itu karena ulah manusia. Manusia dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi komponen biotik ekosistem, tetapi sebaliknya manusia juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya yaitu seperti penebangan hutan liar, seperti membuang sampah sembarangan, atau enggak asap pabrik. Nah, itu menyebabkan banyaknya kematian pada makhluk hidup. Siapa yang tahu hewan atau makhluk hidup apa saja yang sudah terancam di Indonesia ini? Saya, Bu. Silahkan Intan. Contoh hewan yang langka di Indonesia itu yang pertama harimau Sumatera, yang kedua gajah Sumatera, badak bercula 1, orang hutan, dan burung cendrawasih. Bagus Intan. Jadi dengan banyaknya hewan atau makhluk hidup yang sudah langka, kita melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama dengan cara pelestarian in situ, yaitu suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karakteristik tumbuhan atau hewan tertentu yang sangat membahayakan kelestariannya apabila dipindahkan ke tempat lain. Contohnya yaitu suaka marga satwa yang ada di Komodo, pelestarian Eflesia di Taman Nasional Bengkulu, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya upaya selanjutnya yaitu pelestarian ex situ, yaitu suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan hidupnya. Contohnya yaitu kebun binatang, kebun raya, taman safari, dan kebun koleksi. Nah, sampai di situ materi kita sekarang. Untuk menambah pemahaman semuanya, Ibu akan memberi tugas di rumah ya, yaitu Ibu akan memberi lembar kerja. Jadi lembar kerja ini masing-masing mencari makhluk hidup di sekitar lingkungan rumah ya. Jadi dibuat ciri-cirinya apa, namanya apa. Silakan Intan dibagikan lembar kerjanya. Ya, sekian materi dari Ibu. Semoga yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat dipahami dan dipelajari dengan baik-baik. Kalau ada Ibu salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan